Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini Egas Edu ingin membagikan contoh soal penilaian akhir semester atau ujian kenaikan kelas Biologi kelas 10 SMA atau MA. Simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini ya. Soal yang pertama. Petani memberantas ular di sawah karena membahayakan warga. Namun, akibatnya populasi tikus meningkat dan memakan tanaman padi. Petani pun merugi karena gagal panen. Dari uraian di atas, hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya disebut A. Simbiosis, B. Interaksi, C. Bioma, D. Ekologi, E. Ekosistem. Jawaban yang tepat adalah D. Ekologi. Soal yang kedua, hubungan antar pemangsa atau predator dengan organisme yang dimangsa. Hubungan ini sangat penting karena predator tidak dapat hidup jika tidak ada mangsa. Dan selain itu, predator berfungsi sebagai pengontrol populasi secara alami. Penjelasan berikut merupakan interaksi antar komponen A. Predasi, B. Kompetisi, C. Komensalisme, D. Mutualisme, E. Simbiosis. Jawaban yang benar adalah A. Predasi. Nah, di sini karena hubungan antara pemangsa predator dengan yang dimangsa itu adalah contoh dari peristiwa makan dan dimakan. Nah, peristiwa itu dinamakan predasi. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada ikan hiu dengan ikan nemora. Penjelasan berikut merupakan interaksi antar komponen A. Mutualisme, B. Komensalisme, C. Kompetisi, D. Predasi, E. Parasitisme. Jawaban yang tepat adalah komensalisme. Kenapa komensalisme di sini? Komensalisme itu adalah hubungan di mana satunya itu untung dan satunya itu netral, tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, di sini yang tidak diuntungkan atau tidak dirugikan itu adalah ikan hiu. Nah, ikan remoranya itu diuntungkan karena dia mengambil sisa-sisa makanan dari tubuh ikan hiu. Soal nomor 4. Secara garis besar, ekosistem memiliki dua komponen penyusun, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh komponen atau faktor-faktor abiotik dalam suatu ekosistem adalah A. Tanah, air, mikroba, B. Tanah, udara, bakteri, C. Bakteri, tanah, cahaya matahari, D. Mikroba, suhu, cahaya matahari, E. Suhu, kelembapan, cahaya matahari. Jawaban yang benar adalah E. Suhu, kelembapan, cahaya matahari. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Nah, di sini pada opsi ini yang merupakan komponen abiotik itu adalah suhu, kelembapan, dan cahaya matahari. Itu karena itu bukan merupakan contoh dari makhluk hidup.
Pertanyaan nomor 5. Interaksi antar organisme, ganggang, dan jamur yang membentuk lumut kerak adalah A. Predasi karena jamur pada akhirnya merangsang ganggang. B. Parasitisme karena kehidupan jamur merugikan ganggang. C. Kompetisi karena ganggang dan jamur saling berebut makanan. D. Komensalisme karena jamur mendapatkan untung dan ganggang tidak dirugi. E. Mutualisme karena jamur dan ganggang saling mendapatkan keuntungan. Jawaban yang tepat adalah E. Mutualisme karena jamur dan ganggang saling mendapatkan keuntungan. Ganggang atau alga yang berwarna hijau dapat melakukan fotosintesis, sehingga bisa memproduksi makanan untuk jamur. Nah, sedangkan jamur itu digunakan untuk ganggang sebagai tempat untuk menempel, tempat untuk hidupnya. Pertanyaan ke-6, perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Posisi konsumen tingkat 2 diduduki oleh A. Belalang, B. Elang, C. Fungi, D. Katak, E. Ular. Jawaban yang benar adalah D. Katak. Konsumen tingkat 2 itu adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Pertanyaan ke-7, interaksi dalam ekosistem merupakan hubungan antara komponen-komponen biotik dalam ekosistem, baik yang sejenis ataupun yang berlainan jenis. Ada berbagai macam bentuk interaksi antar makhluk hidup. Ada yang saling menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Berikut ini adalah pasangan jenis interaksi dan pengaruhnya terhadap spesies yang tidak sesuai adalah A. Predasi, menguntungkan bagi kedua spesies. B. Komensalisme, menguntungkan salah satu spesies saja. C. Kompetisi, merugikan bagi kedua spesies. D. Mutualisme, menguntungkan bagi kedua spesies. E. Parasitisme, menguntungkan salah satu spesies saja. Jawaban yang benar adalah A. Predasi, menguntungkan bagi kedua spesies. Nah, kenapa jawabannya A? Karena predasi itu yang satunya dimakan, yang satunya memakan, yang satunya rugi, yang satunya diuntungkan. Jadi tidak menguntungkan bagi kedua spesies. Nomor 8. Semua makhluk hidup atau organisme memerlukan makanan. Makanan yang menyediakan energi dan senyawa-senyawa kimia esensial untuk kehidupan. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dinamakan A. Jaring-jaring kehidupan, B. Jaring-jaring makanan, C. Piramida makanan, D. Rantai makanan, E. Sekumpulan makanan. Jawaban yang benar adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Pertanyaan ke-9. Rumput dalam rantai makanan berperan sebagai produsen, sedangkan kelinci berperan sebagai konsumen. Kelinci memakan rumput, oleh karena itu kelinci digolongkan dalam kelompok A. Karnivora, B. Herbivora,
C. Omnivora, D. Detrivora, E. Vivipar. Jawaban yang benar adalah B. Herbivora. Herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau karnivora itu adalah hewan yang memakan hewan-hewan lain, sedangkan omnivora kelompok hewan pemakan segalanya. Sedangkan detrivor itu adalah hewan pemakan bangkai. Sedangkan vivipar itu adalah cara hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nomor 10. Seorang siswa sedang mengamati tumbuhan dengan ciri-ciri berdaun sempit, tebal, dan berlapis zat lilin. Ciri-ciri tersebut merupakan salah satu bentuk adaptasi tumbuhan di daerah A. Gurun, B. Pantai, C. Rawa-rawa, D. Hutan tropis, E. Padang rumput. Jawaban yang benar adalah A. Gurun. Kenapa? Kita lihat ciri-cirinya tadi. Berdaun sempit, tebal. Nah, berdaun sempit itu kenapa dia berdaun sempit pada daerah gurun? Di daerah gurun itu memiliki cuaca yang sangat panas. Cuaca yang panas itu dapat menyebabkan transpirasi pada tumbuhan. Nah, makanya di daerah tersebut untuk mengurangi transpirasi, maka tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki daun sempit, kemudian tebal. Tebal di sini fungsinya untuk menyimpan cadangan air dan berlapis zat lilin. Berlapis zat lilin di sini itu untuk menghindari transpirasi pada permukaan tumbuh-tumbuhan agar airnya tidak menguap dari tumbuh-tumbuhan. Pertanyaan ke-11, coba perhatikan gambar berikut. Tipe interaksi antara X dan Y adalah A. Kompetisi, B. Predasi, C. Jurnalisme, D. Parasitisme, E. Netralisme. Jawaban yang tepat adalah A. Kompetisi. Coba sekali lagi kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada X itu serigala, Y itu adalah cheetah. Nah, serigala dan cheetah di sini memakan spesies yang sama, yaitu zebra. Nah, hubungannya itu adalah kompetisi, di mana serigala dengan Y cheetah ini memperebutkan makanannya berupa zebra. Maka di sini hubungannya itu adalah kompetisi, saling merebutkan. Pertanyaan ke-12, di dalam kolam ditemukan sekelompok organisme yang terdiri atas ikan mas, hidrilla, dan mikroorganisme air dengan air kolam yang terlihat keruh. Tingkat organisme kehidupan tersebut termasuk A. Populasi, B. Individu, C. Komunitas, D. Ekosistem, E. Biosfer. Jawaban yang tepat adalah ekosistem, di mana kolam itu adalah tempat hidupnya si komunitas ikan mas, komunitas hidrilla, dan komunitas mikroorganisme air lainnya. Kumpulan dari komunitas-komunitas yang mendiami suatu tempat itu disebut sebagai ekosistem. Pertanyaan ke-13. Ditemukan bioma pada ekosistem dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Curah hujan sangat rendah. 2. Evaporasi lebih tinggi dari peresapan. 3. Tumbuhan menahun memiliki lapisan kutikulat tebal. 4. Tumbuhan semusim mempunyai daun-daun kecil bahkan tidak berdaun. 5.
hewan rodentia, kadal, ular, dan semut. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dapat diketahui bioma tersebut adalah A. Hutan tropis, B. Hutan gugur, C. Taiga, D. Tundra, E. Gurun. Jawaban yang benar adalah E. Gurun. Pertanyaan ke-14, perhatikan gambar skema jaring-jaring makanan di samping. Tingkat trofik kedua diduduki oleh organisme A. Jagung, padi, dan belalang, B. Ulat, tikus, dan belalang, C. Ayam, ulat, dan katak, D. Ayam, elang, dan katak, E. Belalang, katak, dan elang. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dulu apa itu trofik. Kita harus mengetahui dulu apa itu trofik. Nah, trofik di sini adalah posisi organisme dalam rantai makanan di mana suatu organisme memperoleh energi. Nah, di sini berarti trofik kedua, berarti posisinya urutan kedua. Nah, berarti yang terdapat di urutan kedua adalah ulat, tikus, dan belalang. Nah, trofik pertama di sini ada jagung, padi. Trofik kedua ada belalang, tikus, ulat. Trofik ketiga ada ayam dan ular. Trofik keempat itu ada elang. Nah, jadi yang trofik kedua itu ada ulat, tikus, dan belalang. Pertanyaan nomor 15. Ekosistem atau sistem ekologi merupakan tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kestabilan suatu ekosistem sangat dipengaruhi oleh banyaknya faktor, antara lain komponen-komponen penyusun ekosistem. Secara garis besar, ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Di bawah ini, yang bukan merupakan komponen abiotik adalah A. Tanah, B. Mikroorganisme, C. Sinar matahari, D. Air, E. Udara. Jawaban yang benar adalah B. Mikroorganisme. Nah, karena di sini adalah komponen abiotik. Komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Nah, tanah di sini adalah makhluk tak hidup, berarti dia adalah komponen abiotik. Sedangkan sinar matahari ini adalah komponen abiotik. Air itu adalah komponen abiotik dan udara itu adalah komponen abiotik. Nah, di sini mikroorganisme itu bukan merupakan komponen abiotik. Mikroorganisme itu adalah komponen biotik.